Truk timpa minibus berisi rombongan guru SMK, 5 orang tewas. Dua belas nelayan terombang-ambing di lautan penyelamatan berlangsung dramatis. Banjir merendam 25 desa di Kabupaten Barito Selatan. Ketinggian air mencapai 2 meter. Longsor menerjang permukiman warga. Warga pun panik. Halo, Selamat pagi. Senang sekali, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Janeti menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi kali ini Kamis 25 Januari 2024. Iya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita buka informasi di pagi hari ini dari bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu pagi. Sebelum terjadi tanah longsor, rumah warga mengalami retak-retak. Warga panik menyelamatkan diri saat sejumlah bangunan rumah mengalami retak-retak di Kampung Cibatu Hidir, Desa Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu pagi. Dua jam kemudian, tanah beserta bebatuan mengalami longsor hingga menimbun total 12 rumah warga. Petugas gabungan BPBD, Polri, TNI, dan aparat kecamatan sudah terlebih dulu mengungsikan penduduk ke tempat aman, sehingga tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Awalnya ada warga yang laporan ke saya sekitar jam 6 kurang lah, bahwa rumah beliau udah retak-retak. Dengan semangat, saya langsung ke TKP, ke lokasi, dan melihat di tanah bantaran Perum Atlantis sudah mulai retak dan turun pelan-pelan. Alhamdulillah warga saya seluruh ungsikan. Kita lakukan evakuasi ya dalam hal ini terutama bagi rumah-rumah sekitar sehingga dikosongkan terlebih dahulu. Jangan sampai jika terjadi longsor menimbulkan korban jiwa. Warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi tanah longsor diimbau mengungsi sementara ke rumah saudara. Kini ada 12 rumah yang dihuni 15 kepala keluarga rusak berat. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah mobil terseret tebing longsor dan masuk ke jurang di Wonosobo, Jawa Tengah. Longsor terjadi diduga akibat tanah yang labil karena sering diguyur hujan. Di pinggir itu masih mobil, masih terbawa longsoran. Tebing di Dusun Selukatan, Kecamatan Moja Tengah, Wonosobo longsor pada Rabu. Akibat kejadian ini, sebuah mikrobus yang tengah terparkir ikut terbawa longsor dan masuk ke jurang sedalam 100 meter. Longsornya tebing dengan panjang 11 meter itu diawali dengan terdengarnya suara gemeretak yang diikuti suara gemuruh. Warga yang mencari sumber suara terkejut melihat dapur rumahnya hilang bersamaan dengan mobil yang sudah berada di dalam jurang. Diduga, longsor terjadi akibat tanah labil karena sering diguyur hujan. Tim BPBD dibantu TNI Polri, relawan bersama warga, berusaha mengevakuasi mikrobus yang ada di dalam jurang. Dan sekarang dalam evakuasi pertolongan untuk pengangkatan dan untuk menghindari longsor susulan, kami berusaha memberi kita pengaman dan juga bagor dan juga terpal. Tidak ada korban dalam bencana ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Sebuah minibus yang berisikan rombongan guru sekolah menengah kejuruan negeri 1 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara tertimpa truk. Akibatnya 5 orang tewas dalam kecelakaan ini.
Jadi yang ngasih kickback lagi. Evakuasi sopir dan seorang penumpang minibus yang tertimpa truk di Jalan Lintas Merek Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun pada Rabu. Akibatnya, 5 orang tewas dan sejumlah orang terluka. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan air mineral tiba-tiba mengalami remblong saat melintas di lokasi kejadian. Truk yang melaju tak terkendali menabrak sejumlah mobil dan sejumlah motor. Truk kemudian oleng dan menimpa sebuah minibus yang membawa rombongan guru SMK 1 Kabupaten Simalungun. Jadi kalau kondisi dari olah TKP awal kita, untuk mobil Fuso mengalami remblong, sehingga tidak terkendali, tidak dapat mengendalikan diri, sehingga menabrak mobil pada depan dan arah lawannya. Kecelakaan ini menewaskan 5 orang guru akibat terhimpit truk. Sementara 2 orang guru lain mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, sopir truk kini sudah diamankan di Mapolres Simalungun. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dan pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya beralasan jabatan politis presiden boleh kampanye dan memihak salah satu pasangan calon. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini kan? Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini di mana sebuah kapal menunda evakuasi 12 awak kapal motor nelayan yang terombang-ambing di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Peristiwa itu terjadi setelah kapal nelayan mengalami mati mesin. Kapal tunda Harisma Bahari 168 langsung menyelamatkan dan mengevakuasi 12 dari 15 awak kapal motor nelayan Putra Sumbermas asal Lamongan yang terombang-ambing di sisi selatan Pulau Kangean, Sumeneb pada Rabu. Ke-12 ABK itu ditemukan mengapung menggunakan peralatan kapal yang dijadikan rakit. Usai kapal mereka mengalami mati mesin. Kapal tersebut ditemukan di Selat Bali Utara Lombok, yaitu saat ini dievakuasi dan rencana hari ini akan dibawa ke Pelabuhan Kaliangan. Dari total 15 ABK KMN Putra Sumbermas, masih ada 3 ABK yang belum ditemukan. Petugas akan terus melakukan pencarian terhadap 3 ABK yang belum ditemukan. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb, Jawa Timur. Di informasi lainnya, ratusan rumah warga di Brebes, Jawa Tengah rusak diterjang angin puting beliung. Angin juga turut merobohkan puluhan pohon dan sebuah baliho. Hujan deras disertai angin kencang menerjang 4 desa di Kabupaten Brebes Rabu sore. Selain melanda desa Pakejungan, angin kencang juga menerjang desa Sigambir, Kedung Uter, dan Pasar Batang. Akibat peristiwa ini, ratusan rumah warga yang tersebar di 4 desa tersebut mengalami kerusakan. Bahkan, sebuah baliho dan puluhan pohon tumbang usai diterjang angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang yang berlangsung selama setengah jam datang dari arah timur, menyapu atap rumah warga dan menumbangkan sejumlah pohon. Tahu-tahu tetap bius, anginnya besar, muter, kabut, tebel. Kelihatan. Berapa lama, Pak? Kawur, ya seberapa jaman. Lampu jalan juga pada rusak ya, Pak? Ya itu ribain tempat saya. Lepas semua itu. Bocor, tawuran itu. Lampu di atas, terbangan, lepas semua. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pasca kejadian, warga bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Angin kencang juga mengakibatkan jaringan listrik padam. Hingga Rabu malam, BPBD Kabupaten Brebes masih melakukan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, di mana sejumlah bangunan rusak dan menimpa mobil. Ya, sementara di Ngawi, satu pengendara motor tewas tertimpa pohon tumbang.
Hujan deras disertai angin kencang yang terekam kamera warga ini terjadi di kawasan rest area kilometer 575A Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rabu sore. Meski berlangsung hanya sesaat, namun sejumlah wilayah di Ngawi porak-poranda. Banyak pohon tumbang, salah satunya bahkan menewaskan seorang pengendara motor yang tengah melintas di Jalan Raya Karanganyar. Lokasi terparah dampak cuaca ekstrim terjadi di Desa Gerudo, Kecamatan Ngawi. Sejumlah rumah, lapak pedagang, dan toko rusak diterjang angin. Atap teras sebuah ruang pamer atau showroom mobil roboh dan menimpa mobil yang ada di bawahnya. Terdampak ada 2 mobil, terdampak bangunan atap dari teras showroom mobil. Yang satu beberapa pohon tumbang ada di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Banjarjo, Sidolatu, dan Monumen Suryo. Angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon di pinggir jalan tumbang. Hingga Rabu malam, warga terdampak bencana masih mengevakuasi dan membenahi atap bangunan yang rusak. Derasnya hujan disertai angin kencang juga membuat kawasan wisata di Telaga Sarangan, Kecamatan Pelausan, Magetan, Jawa Timur terdampak. Pohon puspa dengan lingkar sekira 100 cm tumbang pada Rabu dini hari. Tidak ada korban jiwa, namun 2 warung makan rusak. Upaya pembersihan segera dilakukan tim gabungan bersama warga. Masih di Jawa Timur, tak jauh berbeda, pohon setinggi lebih dari 10 meter di Jalan Indragiri, Blimbing, Kota Malang tumbang menyusul hujan deras yang terjadi Rabu petang. Sebuah mobil yang tengah diparkir tertimpa. Akibatnya bagian depan mobil rusak parah karena tertimpa batang pohon. Sebagian batang pohon juga menimpa pagar tembok milik Lapas Kelas 1 Kota Malang yang berada di seberang jalan. Beruntung tak ada korban jiwa. Upaya pembersihan segera dilakukan petugas BPBD Kota Malang. Mengantisipasi dampak cuaca ekstrim saat ini, warga diimbau meningkatkan kewaspadaan antara lain dengan berlindung di bangunan yang kokoh. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, banjir terus melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dalam sepekan terakhir. Bahkan ribuan rumah di 25 desa di Kabupaten Barito Selatan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Regu penolong bersama aparat daerah berupaya membantu warga untuk melintasi derasnya arus banjir. Hampir sepekan ribuan rumah warga yang tersebar di 25 desa yang ada di 5 kecamatan di wilayah Barito Selatan terendam banjir dengan ketinggian air ada yang mencapai 2 meter hingga permukiman warga tenggelam. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah ini membuat sungai Barito meluap hingga menerjang permukiman warga menjadi pemicunya. Dampak banjir selain kegiatan warga lumpuh total dan sarana umum hingga rumah warga pun rusak. Jadi saat ini karena debit air itu meningkat, kami sedang melakukan pendataan. Karena kalau data kami yang barusan kami data itu sudah lebih dari 25 desa yang tenggelam. Jadi saat ini kami pastikan kembali kawan-kawan sedang bekerja untuk mendata, kemudian meng-cross-check dengan laporan camat yang ada. Sementara di Sintang, Kalimantan Barat, terdampak banjir, warga terpaksa menghuni posko pengungsian dengan bekal seadanya. Mereka hanya mengandalkan bantuan, baik itu berupa makanan hingga sarana dan prasarana termasuk obat-obatan. Di antaranya pemerintah daerah sudah membangun dapur umum untuk memasak makanan siap saji bagi para korban banjir. Syahrul Mubarok dan Dedi Iskandar melaporkan dari Barito Selatan, Kalimantan Tengah dan Sintang, Kalimantan Barat. Tiga pekan jelang pemilu 2024, pernyataan mengejutkan terlontar dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak. Ya, penegasan ini disampaikan Kepala Negara yang didampingi Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat melakukan serah terima pesawat C-130J30 Super Hercules di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu kemarin. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja
yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Hah? Kan Presiden boleh kampanye. Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Sikapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku menyerahkan penilaian pernyataan Presiden tersebut sepenuhnya kepada masyarakat dan para pakar tata negara. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak usai melakukan pertemuan dengan Raja Keraton sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan pada Rabu siang. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, penilaian terhadap pernyataan Presiden diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, khususnya para pakar hukum tata negara agar mempertimbangkan dan memberikan pandangan apakah memang aturan tersebut diperbolehkan atau tidak. Kami merasa gagasan perubahan yang kami bawa itu mengembalikan agar negara ini tidak diatur pakai selera, tapi diatur pakai aturan hukum. Dan tidak diatur oleh kepentingan, tapi diatur oleh aturan. Jangan sampai jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Nah, kita ingin penguasa diatur oleh hukum. Dan yang kini juga jadi sorotan jelang hari pencoblosan adalah pernyataan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mahfud akan umumkan pengunduran dirinya menanti momen yang tepat. Tiga minggu jelang hari pemungutan suara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD ungkapkan bakal mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mencegah konflik kepentingan jadi alasan pengunduran diri dari Kabinet Joko Widodo. Meski demikian, Mahfud MD belum memberikan kejelasan kapan waktu pengunduran dirinya. Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu. Kemudian pertimbangan ini menjadi sangat lebih penting lagi dalam situasi sekarang karena selama 3 bulan saya sudah memberi contoh. Sebagai menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara ketika untuk kepentingan kampanye. Capres Ganjar Pranowo mengaku pernah berdiskusi dengan Mahfud MD untuk meletakkan jabatan sebagai Menko Polhukam demi menjaga tidak terjadinya konflik kepentingan. Kami berdiskusi juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh, gitu. Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas, itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundurlah, rubahlah aturan, gitu. Termasuk Pak Mahfud. Sementara Presiden Joko Widodo menanggapi soal rencana pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Ia menegaskan bahwa semua itu berdasarkan aturan. Yang mundur bagaimana Pak? Apanya? Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Rencana mundur yang dinyatakan Mahfud MD ini tepat 1 hari pasca debat Cawapres minggu lalu. Bahkan saat itu kepada awak media, Mahfud sudah memberikan sinyal ketika ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo bahwa ia telah menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggelar dialog bersama nelayan dan petani serta dirinya memastikan program harapan keluarga Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat akan berlanjut. Sementara calon wakil presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar hadiri haul kiai di sebuah pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur dan pasangan Amin menjanjikan perubahan untuk mewujudkan keadilan untuk rakyat Indonesia.
Saat menghadiri haul Kiai Abu Ahmad Khatib di Pondok Pesantren Ar-Raudhah di Pasuruan, Jawa Timur Rabu malam, Cawapres nomor urut 1 memaparkan sejumlah visi dan misi serta program kerja untuk masa depan bangsa Indonesia. Bahkan Muhaimin Iskandar memastikan pasangan Amin menjanjikan perubahan untuk mewujudkan keadilan dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdua sepakat bersama-sama melahirkan perubahan, mewujudkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan ini penting sekali di tengah. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 memastikan program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat akan dilanjutkan. Dalam diskusi bersama petani dan nelayan, Gibran Rakabuming Raka juga akan memberikan subsidi pupuk bila pasangan Prabowo Gibran menang dalam pemilu presiden 2024. Yang paling urgent seperti yang saya sampaikan di debat kemarin, suplai pupuknya harus ditingkatkan. Kemarin kan kami mengambil contoh kawasan industri pupuk yang ada di Fakfak yang baru groundbreaking tahun lalu ini harus dimasifkan di tempat-tempat yang lain. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga mengunjungi Pondok Pesantren Al-Kahfi di Kebumen, Jawa Tengah dan melanjutkan safari politiknya ke sejumlah titik lain di Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, calon anggota legislatif di Kepulauan Riau diduga melakukan aksi bagi-bagi uang di Kecamatan Belakang Padang, Batam. Kini Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Pemilu 2024 Kota Batam mengamankan uang bukti dugaan politik uang tersebut. Calon anggota legislatif DPRD Kota Batam diduga melakukan aksi bagi-bagi uang di salah satu rumah warga di Kelurahan Sekanak Raya, Belakang Padang, Kota Batam. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, daerah pemilihan Kepulauan Riau itu membantah melakukan politik uang di lokasi tersebut. Pihaknya menyebut uang yang dibagikan merupakan uang transportasi kegiatan resmi MPR RI. Pada kegiatan berlangsung, panitia pengawas pemilu kecamatan juga ada di lokasi kejadian. Nah, jadi ada transport panitia dan peserta, yang itu artinya harus saya bagikan dan itu hak peserta dan itu diatur oleh MPR. Lagi-lagi ini kegiatan dilakukan atas nama MPR yang notabene lembaga tinggi negara yang tadi memuat adanya perlu kita memberi uang transport ke peserta. Begitu kira-kira. Sementara pihak Sentra Penegakan Hukum Terpadu telah mengamankan uang bukti dugaan politik uang tersebut. Jadi kita dapat laporan ya, daripada pelanggaran pemilu ya kita itu mengamankan ada sejumlah uang ya, salah satu caleg ya yang ada partai politik yang ada di Kota Batam ini. Kejadian kemarin di Belakang Padang ya, kami mendapatkan laporan itu dan laporan itu akan kita proses ya. Tentunya kita kerjasama dengan Gakumdu ya. Gakumdu di sini dengan Bawaslu ya, untuk proses hukum berikutnya ya, seperti apa. Kapolresta Barelang mengimbau kepada para peserta pemilu agar mengikuti peraturan yang berlaku. Hal tersebut demi menghindari kejadian serupa. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Mangkir dari panggilan penyidik selebgram pemeran film porno ditangkap. Informasi selengkapnya akan disampaikan Janet Lee usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini di mana polisi akhirnya menangkap salah satu pemeran film porno sekaligus selebgram SE karena kerap mangkir dari panggilan penyidik. Tiba di Mapolda Metro Jaya, penyidik langsung memeriksa SE termasuk tes urin dan tes kesehatan. Salah satu pemeran film porno Jakarta Selatan sekaligus selebgram SE tiba di Mapolda Metro Jaya Rabu malam dengan pengawalan ketat kepolisian.
Polisi meringkus SE dari salah satu apartemen di Sleman, Yogyakarta lantaran ia kerap mangkir dari panggilan penyidik. Sebelum menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, SE jalani pemeriksaan kesehatan dan cek urin terlebih dahulu dengan hasil negatif narkoba. Untuk penahanannya, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik. KS sudah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lantai 5 di gedung Polda Metro Jaya oleh Subdit Siber. Sebelumnya dalam kasus ini polisi telah menetapkan 11 orang pemeran film porno Jakarta Selatan sebagai tersangka. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang remaja SMP di Ciracas, Jakarta Timur melakukan tindak asusila terhadap seorang bocah taman kanak-kanak. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mengamankan terduga pelaku ke kantor polisi. Seorang pelajar kelas 2 SMP melakukan tindakan asusila terhadap bocah perempuan yang masih duduk di taman kanak-kanak di pinggir Kali Cipinang Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Warga yang merekam aksi tersebut sempat berupaya menegur terduga pelaku. Namun kondisinya yang tengah hamil serta jalan menuju lokasi kejadian yang terjal membuatnya mengurungkan niat mendekati terduga pelaku. Orang itu lagi nyuci-nyuci, tapi bukan di kalinya ya, nyuci di rumahnya kan tinggi. Jadi kelihatan dia sudah di samping itu orang itu hamil, jadi mau turun ke lokasi itu nggak mungkin karena lokasinya kan terjal jauh ya, nggak bisa itu. Saya nggak bisa itu, hanya teriak aja dia. Peristiwa terjadi saat korban dan adiknya yang sedang bermain di pinggir kali tiba-tiba dihampiri terduga pelaku yang langsung melakukan perbuatan tak terpujinya. Berdasarkan rekaman video, warga langsung mendatangi rumah terduga pelaku dan korban. Keduanya kemudian dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Sementara, setelah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menetapkan AH, 14 tahun, sebagai tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku melakukan perbuatan tak terpujinya itu karena terpengaruh film dewasa yang ia tonton. Untuk memudahkan proses penyidikan, tersangka yang masih di bawah umur dititipkan ke sebuah panti sosial milik Kementerian Sosial di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Kini, korban yang berusia 6 tahun sudah mendapat pendampingan khusus untuk memulihkan trauma yang dialaminya. Korban kenal dengan pelaku karena hanya bersebelahan kali rumahnya. Rumahnya tidak jauh. Awal video itu viral karena ada seorang saksi ibu yang melihat dan memvideokan. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, aparat kepolisian terus memberantas penyalahgunaan narkoba. Di Jemberana, Bali, polisi meringkus 4 pengguna narkoba, sementara di Polewali Mandar, polisi membekuk pengguna narkoba yang menyimpan barang terlarang itu di deterjen bubuk cuci pakaian. Aparat kepolisian menggerebek rumah seorang pengguna narkoba di Kelurahan Pekabatau, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Polisi mendapati narkoba dalam deterjen bubuk cuci pakaian. Ada 18 paket sabu-sabu yang siap dikonsumsi dengan total hampir 4 gram. Selain meringkus pengguna narkoba, 1 orang pengedar narkoba juga diamankan. Dari tangan pengedar itu, polisi menyita sabu sebanyak 1 gram. Diduga narkoba itu akan dipakai untuk pesta narkoba. Keduanya memesan barang terlarang tersebut di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pelaku menyembunyikan narkotik jenis sabu di deterjen alat cuci. Dapat juga 16 pipet bening narkotik jenis sabu-sabu. Kini 2 tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Sementara itu, Satres Narkoba Polres Jemberana Bali meringkus 4 pengguna narkoba. 1 diantaranya merupakan pegawai kontrak Satpol PP Jemberana. Mereka dibekuk di lokasi terpisah di Kelurahan Banjar Tengah dan Desa Tegal Badeng serta Kelurahan Dauwaro. Dari tangan mereka, polisi menyita sejumlah paket sabu-sabu. Yang bersangkutan merupakan pegawai kontrak, di mana yang bersangkutan ini dibuntuti oleh rekan opsal kami, dan pada saat itu juga ternyata A nampak menjatuhkan sesuatu yang ketika didekati adalah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Kini 4 tersangka mendekam di Polres Jemberana. Tim Liputan melaporkan. Diduga hendak mencuri motor, seorang pria di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat babak belur dihakimi warga. Warga di Jalan Haji Malih, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat melampiaskan amarah mereka dengan menghakimi pria yang diduga hendak mencuri motor. Aksi main hakim sendiri itu berawal ketika warga memergoki terduga pelaku sedang menghidupkan motor di parkiran Masjid At-Taubah Duri Kosambi. Setelah digeledah, warga menemukan kunci letter T yang biasa digunakan oleh pencuri motor. Selain itu, dari tangan pria itu, warga menyita sebilah senjata tajam. Si pelaku begitu mencongkel motor itu sudah rusak, langsung ditubruk oleh salah satu warga dan jamaah di musola itu. Lalu kemudian kabur dan dipukuli di massa. Hingga Rabu sore, terduga pelaku telah diamankan di Mapolsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. 26 kali melancarkan aksinya anggota sindikat pencurian kendaraan roda 2 di Grobogan, Jawa Tengah diringkus polisi. Agar hasil curian dijual dengan harga tinggi, motor dilengkapi dengan STNK palsu. Salah satu anggota sindikat pencurian motor bernama Suseno ini diringkus polisi saat sedang tidur di rumahnya di Grobogan, Jawa Tengah. Penangkapan dilakukan setelah sebelumnya polisi menangkap penadah motor curian. Setelah diselidiki, polisi kemudian menangkap 4 tersangka lainnya termasuk pembuat STNK palsu. Saat diperiksa di Mapolres Grobogan Rabu siang, para tersangka mengaku telah melakukan pencurian kendaraan roda 2 sebanyak 26 kali. Jadi karena korban melihat motor yang menjadi korban pencurian milik korban ada ditawarkan di laman Facebook, kemudian korban melaporkan ke Polres Grobogan. Polres Grobogan masih mengembangkan keterlibatan sindikat itu terkait pencurian motor di luar wilayah Grobogan. Para tersangka terancam hukuman 4 tahun hingga 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Aparat kepolisian dari jajaran Polsek dan Polres Garut, Jawa Barat terus melakukan razia knalpot bising atau knalpot brong di berbagai ruas jalan. Hasilnya, lebih dari 1.500 knalpot bising berhasil diamankan petugas hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Sejumlah pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot brong terpaksa diberhentikan petugas kepolisian dari Polres Garut, Jawa Barat. Selain melanggar aturan standar kendaraan bermotor, penggunaan knalpot bising ini sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Hampir setiap hari di seluruh ruas jalan di Garut, razia knalpot bising ini digelar. Alhasil, kurang dari sebulan Polres Garut berhasil menyita lebih dari 1.500 knalpot brong dari berbagai lokasi. Bahkan terdapat sepeda motor berplat merah milik pemerintah yang diamankan petugas karena memakai knalpot brong. Seluruh motor yang masih terpasang knalpot bising kini diamankan di Satlantas Polres Garut. Jadi kita hasil operasi ini meliputi dari berbagai macam. Ada yang pada saat kita melaksanakan razia, ada yang kita sebagai edukasi ke sekolah-sekolah, mengingat para pelajar-pelajar ini ada juga yang belum layak mengendarai kendaraan. Kita memberikan sosialisasi dan kita cek motor-motornya. Para pemilik kendaraan yang hendak mengambil sepeda motornya diwajibkan mengganti knalpot bising dengan knalpot yang asli. Selain sanksi tilang, sanksi denda atau kurungan penjara maksimal 1 bulan juga menanti bagi mereka yang membandel memasang knalpot brong. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, temuan jasad bayi perempuan di atas tumpukan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu di Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga bayi itu baru dilahirkan karena didapati ari-ari yang masih menempel di tubuhnya. Sesosok jasad bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di atas tumpukan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu, Desa Sukorejo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu pagi. Saat ditemukan warga yang akan memilah sampah di tempat tersebut, diduga bayi itu baru dilahirkan karena didapati ari-ari yang masih menempel di tubuhnya. Pertama yang menemukan adalah petugas pemilah sampah sekitar jam 7 yang terbungkus kresek merah. Di dalam kresek merah itu ada semacam daster merah, terus kemudian dibuka itu curiga kayak ada muncul kepala bayi juga, terus kemudian dibuka oleh petugas pemilah sampah tersebut, ya ternyata bayi yang sudah meninggal. Untuk mengungkap sosok orang yang membuang bayi, polisi memeriksa tempat penemuan jenazah serta meminta keterangan sejumlah warga sebagai saksi. Jenazah bayi kemudian dibawa ke rumah sakit guna proses penyelidikan lanjutan. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pria lanjut usia nekat tombak imam masjid hingga korban bersimbah darah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kini kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. 6 unit tempat pembuatan mebel dan sebuah rumah di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Peristiwa itu diduga dari api kompor yang ditinggal pergi pemiliknya. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 6 tempat pembuatan mebel dan sebuah rumah di Jalan Rawasumur, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Petugas pemadam kebakaran berusaha keras memadamkan api agar kebakaran itu tidak semakin meluas. Namun karena di lokasi kebakaran banyak tumpukan kayu, menyebabkan api sulit dijinakan. Dugaan sementara kebakaran itu dari api kompor yang sedang digunakan untuk memasak dan ditinggal pergi pemiliknya. Sebabnya bang masak, terusnya orangnya nggak ada. Oh ibu-ibu atau apa? Maksudnya nyebar gitu bang? Ini warteg atau rumah atau apa? Rumah. Jadi dia masak langsung tinggal gitu bang? Yang kena berapa ini bang banyak? Banyak, Pak. Kebakaran itu tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, seorang imam masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditembak oleh pria lansia hingga bersimbah darah. Motif penyerangan yang dilakukan lansia itu lantaran dendam karena diduga pergantian imam masjid sebelumnya pernah dijabat terduga pelaku. Pria lansia bernama Daeng Supu terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah melakukan penganiayaan dengan menombak seorang imam masjid hingga berlumuran darah. Peristiwa ini terjadi di Dusun Batu Napara, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Rabu pagi. Saat itu korban yang baru saja selesai melaksanakan salat subuh di masjid tiba-tiba ditombak oleh terduga pelaku dari belakang. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, lansia itu mengakui menaruh dendam terhadap korban yang sudah sangat lama akibat pergantian imam masjid yang pernah dijabat oleh terduga pelaku. Setelah melakukan penusukan menggunakan tombak, lansia itu lalu menyerahkan diri ke kepala dusun setempat hingga kemudian dijemput polisi. Adapun permasalahannya yaitu awal mulanya sih kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Salah satu yang sekarang yang jadi tersangka dari suku itu pernah juga jadi imam masjid. Namun setelah mungkin menjabat sudah beberapa tahun dia ambil alih sama ini yang sekarang yang korban. Saat ini terduga pelaku tengah menjalani serangkaian pemeriksaan di Mapolsek Bantimurung. Sementara itu korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo untuk mendapat perawatan intensif karena mengalami luka tusukan yang cukup dalam. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Hujan deras yang disertai angin kencang melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan jalan raya terendam banjir. Sementara di Pelalawan Riau, 2 bocah tewas terseret banjir akibat sungai Kualo yang meluap. Warga mengevakuasi 2 bocah yang ditemukan sudah tak sadarkan diri setelah terseret banjir di Pelalawan Riau. Meski sempat mendapat pertolongan medis di rumah sakit, namun nyawa keduanya tak tertolong. Kedua korban bersama 3 teman mereka sebelumnya bermain di tengah genangan banjir. Meningkatnya luapan sungai Kualo membuat arus semakin deras sehingga menyeret kedua bocah tersebut. Pada saat sampai mendekati TKP, mereka di jalan, sedang berjalan, dan saat itu arus memang sedang deras, sehingga mereka terseret. Dari 5 orang tersebut, 2 orang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sementara itu sejumlah ruas jalan utama dan jalan permukiman di Kota Pekanbaru Rabu siang masih terendam banjir. Seperti di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, ketinggian air mencapai 60 cm sehingga mobil dan motor sulit melintas. Beberapa motor yang nekat menerobos banjir malah mengalami mogok. Di tempat berbeda, sejumlah personel polisi membantu warga yang motornya mogok setelah nekat melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang terendam banjir Rabu siang. Genangan air yang bercampur lumpur membuat kendaraan sulit melintas. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur Kota Palu sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Selain menyebabkan banjir, hujan deras yang disertai angin kencang juga membuat sejumlah pohon di Jalan Yosudarso, Kota Palu tumbang. Agar warga tidak terganggu, petugas gabungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Ditsamapta Polda Sulawesi Tengah membersihkan pohon-pohon tumbang itu. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemerintah Kota Ambon, Maluku menggelar pasar sembako murah untuk bantu warga yang kesulitan akibat harga bahan pangan yang tidak kunjung turun. Sementara di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, pasar sembako murah yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta diserbu oleh ratusan orang. Ratusan orang ini rela antri panjang untuk bisa mendapatkan sembako di pasar sembako murah yang digelar di Kelurahan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pasar sembako murah ini digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga pangan. Dalam pasar sembako murah ini, warga hanya perlu membawa kartu tanda penduduk untuk dapat menebus paket sembako. Satu paket sembako berisikan beras, gula, minyak, dan terigu yang dijual kepada warga di bawah harga eceran terendah. Sementara itu, pasar sembako murah juga digelar di Pasar Mardika oleh pemerintah Kota Ambon, Maluku. Di sini warga bisa membeli sejumlah bahan pokok seperti beras, telur, hingga bumbu dapur dengan harga eceran termurah dibanding di pasar tradisional. Beras 5 kg yang biasa dijual Rp70.000 per karung, kini hanya dijual Rp55.000 di pasar sembako murah. Berapa, Pak? Ini saat ini sembako murah dengan pakai kupon 55.000. Oh, 55.000. Iya. Satu karung. Satu karung, 110. 110. Ya. Bagaimana itu harga begitu, Pak? Kalau ini cukup bagus juga. Cukup bagus ya untuk ini kepada masyarakat. Pasar sembako murah ini rencananya akan terus digelar pemerintah setempat untuk membantu warga yang kesulitan akibat harga bahan pangan yang tidak kunjung turun. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Desa Sendang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah membangun kantor desa mirip dengan Istana Negara. Hal ini dilakukan sebagai wujud kenyamanan, kebersihan, serta keindahan dalam memberikan pelayanan kepada warga. Kantor Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali yang terletak di pinggir Jalan Raya Salatiga Sragen memiliki bentuk dan model mirip Istana Negara di Jakarta. Ide pembuatan kantor desa mirip Istana Negara ini berasal dari Sukimin, sang kepala desa, yang ingin kantor desa bersih, nyaman, dan luas agar perangkat desa bisa maksimal melayani warga. Pembangunan kantor ini berawal pada tahun 2019 saat kantor desa Sendang rusak parah dan atapnya bocor. Hal ini membuat perangkat desa tak maksimal melayani warga. Intinya kantor ini kita berubah begini, satu, biar bikin berubah ikon yang ada di Kecamatan Karanggede. Biar tampil beda. Satu itu, yang kedua, teman-teman kami
selagi di kantor biar aman dan nyaman, terutama untuk melayani masyarakat. Guna mewujudkan mimpi mempunyai kantor desa yang mempunyai ciri khusus, sang kepala desa meminta bantuan ke pemerintah Kabupaten Boyolali dan Provinsi Jawa Tengah. Dana bantuan dengan total 400 juta rupiah kemudian digunakan untuk membeli material bangunan. Sementara tenaga tukang bangunan dilakukan secara swadaya oleh seluruh warga desa. Akhirnya, bangunan kantor desa mirip Istana Negara berdiri. Saya sebagai warga Desa Sendang sangat bangga sekali dengan Pak Kepala Desa Pak Sudimin, dengan pimpinannya bisa membangun balai desa semegah ini, dan selain itu pelayanannya jos pokoknya. Kantor Desa Sendang yang mirip dengan Istana Negara di Jakarta kini dijadikan sebagai ikon di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah partai politik mulai menggencarkan kampanye terbuka di sejumlah daerah untuk menarik simpati masyarakat agar pada pemilu 2024 meraup suara tertinggi. Di antaranya PAN menggelar kampanye terbuka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Partai Buruh menjadikan basis buruh di Bekasi, Jawa Barat sebagai tempat kampanye mereka. Partai Amanat Nasional atau PAN menggelar kampanye terbuka di halaman sebuah gedung olahraga di Jalan Sultan Daeng Raja, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hadir dalam kesempatan ini. Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan memastikan Presiden dan Kepala Negara memiliki hak untuk memberikan dukungan kepada Capres dan Cawapres. Sebab jabatan mereka merupakan jabatan publik yang dipilih setiap 5 tahun. Namun mereka tidak boleh menggunakan fasilitas dan uang negara dalam memberikan dukungannya. Ada yang bilang kalau gitu nggak usah memihak. Ya kalau lawan pasti maunya dukung dia dong, ya kan begitu. Tapi itu hak. Ya seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, Presiden punya hak karena jabatan politik dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang nggak boleh itu misalnya ya kan sekda, nah itu nggak bisa. Kalau pejabat publik dipilih tiap 5 tahunan, itu haknya dia untuk mendukung siapa, untuk memilih siapa. Sementara ribuan buruh menghadiri kampanye partai bernomor urut 6 di sebuah lapangan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kampanye perdananya, Partai Buruh optimistis masuk parliamentary threshold 4% serta dapat merebut 2,5 juta suara di Jawa Barat karena Jawa Barat merupakan basis buruh dan merupakan daerah industri terbesar di Asia Tenggara. Jawa Barat target Partai Buruh adalah 2,5 juta suara sah nasional. Artinya Partai Buruh yakin dengan memulai kampanye perdana di kotanya Partai Buruh akan lolos elektabilitas 4,77%, lolos dari parliamentary threshold. Selain itu, Partai Buruh juga akan mengusung kader terbaiknya untuk menjadi Gubernur Jawa Barat, Bupati, dan Wali Kotanya. Andi Muhammad Sardi dan Muhabar melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama sejumlah perwakilan diplomat dari berbagai negara-negara Arab melakukan aksi walk out saat Duta Besar Israel memulai pidatonya dalam debat terbuka di sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Sementara ribuan warga Palestina berbondong-bondong melarikan diri dari kota Khan Younis di Gaza Selatan ketika pasukan Israel mengepung kota mereka. Gelombang eksodus warga Palestina terjadi pada hari Rabu ketika mereka berbondong-bondong melarikan diri dari kota Khan Younis di Gaza Selatan menyusul pengepungan yang dilakukan pasukan Zionis Israel terhadap kota mereka. Sebagian besar dari mereka menuju Rafah dekat perbatasan dengan Mesir yang dianggap paling aman. Beberapa orang mengendarai kendaraan sambil membawa harta bendanya, sementara yang lain hanya berjalan kaki. Sementara itu, sebagian warga Palestina lainnya di Khan Younis menguburkan jasad kerabat mereka di pemakaman darurat di dekat Rumah Sakit Utama Nasser. Para pelayat dan relawan terlihat menggali dan menguburkan beberapa mayat, diantaranya anak-anak.
Di saat pasukan Israel bertempur melawan pejuang Hamas, ratusan pasien dan ribuan orang yang mengungsi tidak dapat keluar dari rumah sakit. Rumah sakit Nasser adalah salah satu dari 2 rumah sakit di Gaza Selatan yang saat ini masih dapat merawat pasien yang sakit kritis. The Middle East is suffering from a cancer. Dari laman media sosial Voice of America, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan aksi walkout bersama sejumlah perwakilan diplomat dari berbagai negara-negara Arab saat Duta Besar Israel Gilad Erdan memberikan pernyataan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Momen ini tertangkap kamera tim perutusan tetap Republik Indonesia. Dalam sidang ini, Menlu Retno Marsudi mengajukan 3 tuntutan antara lain mempertanyakan keseriusan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan resolusi terkait Palestina yang kerap gagal dilaksanakan. Palestina dari peta dunia. Takluk dari Jepang 3-1, Indonesia masih berpeluang masuk babak 16 besar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Janete. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini dari Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi dan menyemburkan awan panas. Iya, sementara letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur memunculkan kolom abu setinggi 800 meter di atas puncak kawah. Dari rekaman CCTV, relawan yang terpasang di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terlihat jelas letusan material vulkanis Gunung Semeru pada Rabu siang. Letusan gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu mengakibatkan terbentuknya kolom abu setinggi 800 meter di atas puncak kawah Jonggring Saloko yang tersapu angin ke arah utara gunung. Dari hasil pengamatan selama 6 jam terakhir, Gunung Semeru terekam mengalami 23 kali letusan dan 3 kali hembusan. Sementara itu Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta pada Rabu sore kembali erupsi. Semburan awan panas dan guguran Gunung Merapi meluncur sejauh 1.800 meter dan mengarah ke hulu Kali Bebeng. Aktivitas vulkanis yang masih tinggi membuat status Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Dari Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur erupsi dan melontarkan lava pijar sejak 12 Januari lalu. Ya, lontaran lava pijar Gunung Lewotobi laki-laki menyebabkan kawasan hutan gunung ini hangus terbakar. Kepulan asap di aliran lava pijar Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur masih terjadi. Nampak aliran lava pijar dari Gunung Lewotobi laki-laki terus mengarah ke timur laut menuju Desa Bobo dan Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura. Lava pijar dengan jarak luncur 4 km dan lebar aliran lava pijar lebih kurang 400 meter terjadi di daerah timur laut gunung ini. Karena suhunya panas, pasti aliran lava itu akan membuat kebakaran. Tapi ya kebakarannya hanya di sekitar aliran panas saja, aliran lava saja, tidak kemana-mana. Hingga kini, status Gunung Lewotobi laki-laki masih berada di level 4 awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi dan sektoral 6 km ke arah utara dan timur laut. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke informasi lainnya. Diduga akibat korsleting listrik, markas klub bola basket di Bali terbakar pada Rabu pagi. Upaya pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 11 unit mobil damkar. Api menjalar ke bagian atap gedung markas klub bola basket di Pulau Dewata. Sementara di tengah Gor Purnakrida, kobaran api memenuhi bagian plafon dan mulai menjalar ke bagian sisi gedung. Petugas berupaya memadamkan kobaran api meski agak sulit karena titik api berada di bagian atas.
Kebakaran pertama kali diketahui oleh pemain dan pelatih klub bola basket yang sedang latihan. Mereka pun panik dan segera berlarian keluar gor. Ya, kita beralih ke informasi dari lapangan hijau. Asa Timnas Indonesia untuk bisa melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 semakin menipis setelah menelan kekalahan 1-3 dari Jepang. Skuad Garuda kini harus menggantungkan nasibnya dari hasil pertandingan di grup lain untuk dapat lolos dengan predikat peringkat 3 terbaik. Laga tim nasional Indonesia kontra Jepang pada babak terakhir penyisihan grup D Piala Asia 2023 berlangsung di Al Tumama Stadium Doha, Qatar pada Rabu waktu setempat. Sayang pada laga pamungkas grup ini Indonesia tak dapat mencuri poin. Jepang yang tampil superior langsung unggul cepat lewat gol Ayase Ueda dari titik putih pada menit ke-6. Penalti ini tercipta setelah Jordi Amat melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Memasuki babak kedua, Samurai Biru mampu menggandakan keunggulan. Lagi-lagi Ueda memaksa kiper Hernando Ari memungut bola dari gawangnya. Margin gol Samurai Biru semakin menjauh setelah pada menit ke-88 pemain bertahan Indonesia Justin Hubner mencetak gol bunuh diri. Gol yang dinanti timnas Indonesia akhirnya baru tercipta di masa injury time. Lemparan jarak jauh Pratama Arhan mampu dikonversi menjadi gol lewat tendangan Sandy Walsh. Skor 3-1 untuk kemenangan Jepang bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat skuad Garuda harus puas berada di peringkat ketiga klasmen akhir grup D dengan 3 poin di bawah Irak dan Jepang. Meski begitu, Indonesia masih memiliki skenario untuk dapat lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Indonesia dapat lolos jika Yordania mampu mengalahkan Bahrain dengan selisih 2 gol lebih pada babak terakhir grup E. Atau pertandingan Oman melawan Kirgistan pada laga pamungkas grup F berakhir imbang. Pemirsa, rangkaian program sosial bertajuk Ditraktir Indosiar berakhir di warung ayam geprek sambal Jontor, Cipayung, Jakarta Timur. Ya, warga mulai dari ibu rumah tangga hingga anak-anak rela antre untuk mendapatkan makanan gratis. Warung ayam geprek sambal Jontor milik Siti Juleha mendapat berkah di hari ulang tahun ke-29 Indosiar. Warung yang berada di Gang Haji Akim, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur menjadi lokasi terakhir dari rangkaian program sosial bertajuk Ditraktir Indosiar. Sejak pagi Siti Juleha sudah sibuk di dapur karena harus menyiapkan 70 porsi makanan ayam geprek untuk dibagikan ke warga secara cuma-cuma. Program Ditraktir Indosiar ini disambut antusias oleh warga setempat. Mulai dari ibu rumah tangga hingga anak-anak rela antri untuk bisa mendapatkan makanan gratis. Indosiar, terima kasih ya sudah datang ke tempat kami untuk mentraktir acara dari Magic Five. Alhamdulillah warga di sini sangat senang sekali ditraktir sama tim Indosiar. Semoga Indosiar menjadi TV kesayangan nomor 1 di Indonesia dan menjadi kebanggaan kita semua. Indosiar luar biasa. Selamat ulang tahun Indosiar yang ke-29 tahun. Tak hanya dagangannya yang diborong dan dibayar kontan, pemilik warung juga mengaku senang karena mendapat bantuan modal usaha dari Indosiar. Selamat ulang tahun Indosiar, terima kasih sudah memborong dagangan saya sampai habis. Semoga Indosiar semakin sukses dan selalu terdepan. Indosiar luar biasa. Program sosial bertajuk Ditraktir Indosiar merupakan salah satu tradisi Indosiar dalam berbagi kebahagiaan bersama warga pada setiap perayaan hari ulang tahunnya. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic Five. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Janet Lee pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat ulang tahun, hey happy happy, happy birthday.